Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali di dalam pesan pastoral, saya mau mengajak kita merenungkan sebuah tema, diri yang berubah. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari 2 Petrus 1 ayat 3-8 berkata demikian. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah Bapak Ibu Saudara mendengar pernyataan seperti ini? Jika kamu tidak berubah seiring berjalannya waktu, maka waktu akan berjalan mengubahmu. Bapak Ibu, pernyataan ini cukup terkenal. Kalau kita lihat di dalam dunia pendidikan, hari ini pendidikan begitu banyak perubahan. Kalau dulu pendidikan utamanya hanya matematika, IPA, IPS, bahasa, sekarang anak-anak sekolah dibekali dengan berbagai pendidikan seperti pendidikan karakter, kelas memasak, lalu diajari robotik, kelas seni khusus yang dibagi-bagi menjadi beberapa bagian, dan itu semua diajarkan karena pendidikan juga menyadari ada banyak hal berubah di dalam dunia. Orang-orang mencari pekerjaan saat ini tidak hanya bisa mengandalkan nilai. Kita membutuhkan karakter yang baik, kemampuan sosial yang baik, bahkan kita juga perlu memiliki keterampilan khusus untuk dapat memiliki pekerjaan yang baik dan layak. Bapak Ibu, banyak hal berubah, tapi pertanyaannya adalah sejauh mana anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen seharusnya berubah? Seberapa jauh anak-anak Tuhan boleh mengikuti perubahan? Dan apa batasan-batasan yang perlu ditetapkan supaya kita tidak terbawa arus perubahan zaman? Bapak Ibu yang terkasih, di dalam bagian ini Rasul Petrus mengingatkan kepada jemaat yang tersebar di Asia. Kalau di dalam 1 Petrus surat yang pertama kepada jemaat yang dikirimkan oleh Rasul Petrus, itu masalah jemaat yang muncul adalah masalah serangan dari luar berupa serangan fisik, penganiayaan, lalu pengucilan, penderitaan. Tapi kali ini di dalam 2 Petrus, masalah yang muncul di tengah jemaat adalah masalah dari dalam, yaitu masalah ajaran sesat. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang sepertinya mengajarkan Injil tetapi bertentangan dengan Injil. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan di dalam bagian ini, bagaimana sih umat Allah seharusnya hidup di tengah perubahan supaya tidak terbawa arus perubahan, melainkan membawa perubahan. Yang pertama yang Rasul Petrus ingatkan dalam bagian ini adalah umat Allah harus terlebih dahulu mengenal Allah dan firman-Nya. Di dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat, Rasul Petrus beberapa kali mengulang kata ini. Ia mengatakan bahwa Allah telah menganugerahkan kepada kita apa yang perlu, apa yang berguna dalam hidup ini, yaitu pengenalan kita akan Tuhan, janji-janji firman Tuhan yang besar yang memampukan kita untuk hidup benar di tengah perubahan dunia.
Bapak Ibu, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang memelihara hidup kita. Dia tidak hanya menciptakan, tapi Dia juga menjaga, melindungi, menyertai, dan Dia memberikan apa yang perlu, apa yang berguna bagi hidup yang saleh. Kalau hari ini kita bingung dengan batasan-batasan, kita bingung dengan nilai-nilai kehidupan, saat orang sudah mulai merasionalisasikan dosa, bagaimana kita melihat dari sudut pandang kebenaran? Alkitab sudah menyediakan semua yang kita butuhkan. Prinsip-prinsipnya jelas, bahwa semua yang mulia, semua yang adil, semua yang sedap didengar, semua yang mendatangkan kebaikan dan layak dipuji. Pikirkan semuanya itu. Semua yang berkenan kepada Allah dan memuliakan Allah, itulah yang terpenting, yang harus kita pegang, yang harus kita miliki. Nah, di bagian kedua, selain mengenal Allah dan firman-Nya, ada banyak tantangan, bukan, di dalam melakukan kebenaran. Maka Rasul Petrus mengingatkan bahwa kita harus melakukan iman kita dengan sungguh-sungguh. Di ayat 5 sampai ke ayat 7, Rasul Petrus menulis begini: justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk melakukan iman. Bapak Ibu, di dalam Yakobus kita ingat bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman kita harus nyata di dalam perbuatan, tindakan-tindakan hidup kita. Di bagian ini Rasul Paulus mengerti bahwa iman membutuhkan kebajikan. Kita tidak bisa berkata bahwa kita anak-anak Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi kita membenci sesama. Kita tidak bisa mengatakan kita mengasihi Tuhan kalau kita mengabaikan orang lain yang membutuhkan. Kita tidak bisa mengatakan kita mengasihi Tuhan, kita merindukan Tuhan, kalau kita juga tidak pernah mau terlibat dalam pelayanan atau persekutuan. Iman kita harus nyata dalam kebajikan. Tapi kebajikan juga bisa menjadi salah jika kita tidak melakukannya dalam kebenaran. Untuk itu di dalam kebajikan perlu ada pengetahuan. Kita perlu terus belajar, kita terus menambahkan pengetahuan iman kita, pengetahuan akan firman Tuhan supaya tidak mudah disesatkan. Tetapi pengetahuan tanpa penguasaan diri mudah membawa kita kepada kesombongan. Untuk itu kita perlu menguasai diri, agar kita sadar bahwa kita juga masih terus belajar dan kita tidak tergoda untuk merendahkan orang lain atau meninggikan diri. Penguasaan diri juga perlu dilakukan dengan tekun, karena ada banyak tantangan di dalam hidup yang membuat kita seringkali lepas kendali. Kita butuh menguasai diri dengan tekun. Setiap hari belajar menguasai diri, setiap hari berlatih menguasai diri. Dan dengan penguasaan diri kita memiliki kehidupan yang saleh, kehidupan yang berkenan kepada Allah, kehidupan yang kudus. Tapi kehidupan itu juga harus nyata lewat kasih kepada sesama, saudara-saudara seiman, dan kepada banyak orang. Mengikuti perubahan dunia bisa menjadi salah kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak kenal firman-Nya. Dengan mengenal Tuhan dan firman-Nya, kita punya batasan. Dan melalui batasan-batasan yang kita miliki, kita harus bertekun di dalamnya, melakukannya agar kita tidak terseret arus zaman, melainkan kita yang membawa perubahan di tengah dunia yang berubah. Agar kita bisa berubah dengan benar, kita butuh kebenaran. Dan ketika kita berubah dengan benar, kita benar-benar berubah. Jangan heran kalau ada orang yang bertobat lalu kumat, Bapak Ibu. Kita butuh berubah dengan benar, lewat kebenaran, agar kita benar-benar berubah. Di dalam bagian lain, Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi. Perubahan dalam diri dimulai dari hati, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi mari hari ini Bapak Ibu, di tengah dunia yang berubah, mari kita juga
mengalami pembaruan budi. Mari kita berubah di dalam pengenalan kita akan Tuhan, semakin hari semakin mencintai Tuhan dan kebenarannya, dan kita bersungguh-sungguh di dalamnya, di dalam melakukan iman kita, karena kita tahu tantangan setiap hari selalu ada, tetapi pertolongan Tuhan juga nyata. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, tolonglah kami untuk hidup seturut dengan iman kami hari demi hari. Di tengah dunia yang berubah, biarlah kami juga boleh terus mencari kebenaran-Mu. Biarlah kami boleh memagari diri kami dengan kebenaran itu, sehingga kami menjadi anak-anak yang membawa perubahan di tengah dunia yang berubah. Kami boleh menjadikan Engkau Tuhan sebagai teladan. Kami boleh menjadikan Engkau Tuhan sebagai fokus, sehingga kami tidak kehilangan arah. Biarlah melalui hidup kami nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.